Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah sekarang kita mempelajari sel volta. Ya, sel volta ini adalah bagian dari bab redoks dan sel elektrolisis. Jadi untuk sel volta ini yang pertama dipelajari adalah perbedaan sel volta dengan sel elektrolisis. Sel volta termasuk ke dalam sel elektrokimia, di mana di sini ada perbedaannya, yaitu untuk sel elektrolisis energi listrik dirubah menjadi reaksi kimia. Reaksi redoks tidak spontan, katoda negatif dan anoda positif. Bisa disingkat dengan KNAP. Katoda negatif dan anoda positif. Kemudian untuk sel volta, reaksi kimia diubah menjadi energi listrik, reaksi redoks spontan, katodanya positif, anodanya negatif, atau disingkat dengan KPAN supaya lebih mudahnya. Jadi reaksi yang terjadi dalam sel volta itu adalah reaksi redoks yang harus spontan, baru dia akan menghasilkan arus listrik. Kemudian ini bagian daripada sel volta, ada bagannya. Sel volta itu terdiri dari dua bejana, ya, yang dihubungkan dengan jembatan garam. Kemudian di sini ada elektroda, elektrodanya positif dan elektroda negatif. Kemudian di sini ada larutannya CuSO4 dan larutan ZnSO4. Jembatan garam yang digunakan di sini adalah NaSO4. Kemudian penemu sel volta ini yang pertama adalah Luigi Galvani, yang kedua adalah Alessandro Volta. Makanya sel volta itu sering disebut dengan sel Galvani atau dengan sel volta. Kemudian dalam sel volta itu terjadi atau terdiri atas elektroda negatif, tempat berlangsungnya reaksi oksidasi yang disebut anoda, kemudian elektroda positif, tempat berlangsungnya reaksi reduksi yang disebut dengan katoda. Jadi bisa disingkat, supaya mempermudah ya, disingkat dengan RKOA. Reduksi katoda oksidasi anoda. Kemudian sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Jadi bisa berlangsungnya reaksi di sel volta jika dia berlangsung spontan. Kemudian sini, tolong diperhatikan ya. Di sini ada prinsip kerja sel volta. Yang pertama, terdiri atas elektroda dan elektrolit yang dihubungkan dengan sebuah jembatan garam. Gambarnya tadi sudah ya, jadi ini prinsip kerjanya. Di anoda terjadi reaksi oksidasi dan di katoda terjadi reaksi reduksi. Tadi sudah disingkat dengan RKAO. Kemudian jembatan garam itu maksudnya ada tujuannya adalah untuk menyetimbangkan ion-ion dalam larutan. Kemudian dalam sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian elektron mengalir dari anoda ke katoda. Ini bagian-bagian dari sel volta. Tadi prinsipnya kerjanya sudah, sekarang bagian-bagiannya ya. Sel volta atau sel Galvani tadi pengertiannya sudah, prinsipnya sudah, dan sekarang tinggal lihat bagian-bagiannya. Di sini ada dua bejana yang dihubungkan dengan jembatan garam, di mana terdapat elektroda positif yang dinamakan dengan katoda, dan juga ada anoda atau elektroda negatif. Kemudian dalam bejana ini berlangsung setengah reaksi sel reduksi dan setengah reaksi sel oksidasi. Di mana di katoda terjadi reaksi reduksi, di anoda terjadi reaksi oksidasi.
Contohnya ya, prinsip dalam sel volta. Pada anoda, logam Zn melepaskan elektron menjadi Zn2+ yang larut. Zn logam, dia akan berubah menjadi Zn2+ ditambah dengan 2 elektron. Di mana di sini terjadi reaksi pelepasan elektron atau terjadi reaksi oksidasi. Kemudian pada katoda, ion Cu2+ menangkap 2 elektron dan mengendap menjadi logam Cu. Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, ini berarti reaksinya reaksi penarikan elektron ya, atau terjadi reaksi reduksi. Nah, reaksi sel yang terjadi tadi di anoda terjadi reaksi oksidasi, yaitu terjadi pelepasan elektron atau kenaikan bilangan oksidasi. Kemudian di katoda terjadi reaksi reduksi atau penangkapan elektron. Terjadilah reaksi redoks. Di sini ada penangkapan elektron dan ada yang melepaskan elektron, atau terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Di mana yang melakukan reaksi reduksi adalah Cu, yang melakukan reaksi oksidasi adalah Zn. Ini prinsip yang terjadi di dalam sel volta. Kemudian sekarang kita lihat ini ya. Ada dalam sel volta itu ada yang dinamakan dengan diagram sel. Diagram sel itu ditulis anoda dulu baru ke katoda. Anoda garis miring ion, kemudian ion, kemudian katoda. Di antaranya ada jembatan garam. Jadi Zn menjadi Zn2+ itu reaksinya anoda. Kemudian dihalangi oleh jembatan garam menjadi Cu2+ menjadi Cu. Reaksi di katoda. Jadi ingat ya, diagram sel itu anoda dulu baru katoda. Kemudian potensial sel. Jadi di dalam sel volta kita bisa menghitung potensial sel. Potensial sel itu potensial sel reduksi dikurangi potensial sel oksidasi. E reduksi dikurangi dengan E oksidasi, di mana hasilnya harus positif, maka akan terjadi reaksi listrik ya, akan menghasilkan listrik. Nih, contohnya diketahui reaksi redoks berlangsung spontan sebagai berikut. Fe ditambah Cu2+ menjadi Fe2+ ditambah Cu. Ini reaksi redoks yang berlangsung. Nah, yang ditanyakan notasi selnya. Tadi notasi sel itu adalah anoda dulu, baru kemudian katoda. Di sini yang di anoda itu adalah yang melakukan reaksi oksidasi. Maka dari soal ini bisa kita lihat siapa yang melakukan reaksi oksidasi, siapa yang melakukan reaksi reduksi. Yang melakukan reaksi oksidasi adalah yang naik bilangan oksidasinya. Di sini kita lihat Fe sebelum reaksi 0 menjadi Fe2+, berarti naik, berarti Fe melakukan reaksi oksidasi. Cu dari 2+ muatannya menjadi 0, maka terjadi reaksi reduksi. Maka karena aturannya anoda dulu baru katoda, maka Fe menjadi Fe2+, kemudian nanti reaksi oksidasinya reduksinya Cu2+ menjadi Cu. Itu ya contoh soalnya. Kemudian sekarang nih contoh soal yang lainnya. Diketahui Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Potensi reduksinya plus 0,34 volt. Kemudian ada Ag plus tambah elektron menjadi Ag(S). Potensial reduksinya positif 0,80 volt. Tentukan diagram atau notasi sel volta yang menggunakan elektroda Cu dan elektroda Ag. Nah, untuk menjawabnya,
Yang ditanyakan di sini adalah diagram selnya. Tadi diagram sel itu sama dengan notasi sel. Berarti harus tahu dulu yang mana katoda, yang mana anoda. Dari sini diketahui bahwa potensial reduksi untuk Cu positif 0,34 volt. Untuk Ag positif 0,80 volt. Nah, untuk mencari katoda, maka lihat yang lebih besar atau lihat yang lebih positif. Sekarang yang lebih positifnya apa? Ag 0,80, berarti sebagai katoda adalah Ag. Maka sebagai anoda adalah Cu. Maka notasi selnya, gitu kan ya, itu berarti kita lihat potensial reduksi yang kecil itu berarti melakukan reaksi oksidasi. Maka di sini kita bisa lihat berarti Cu menjadi Cu2+. Karena ini reaksinya reduksi, maka dibalik menjadi reaksi oksidasi. Cu menjadi Cu2+, kemudian yang reduksinya di sini Ag. Ag tetap tidak dibalik reaksinya, jadi Ag plus menjadi Ag. Tuh, terjadinya seperti itu ya untuk notasi sel. Kemudian setelah kita lihat contoh soal ya. Ya. Contoh soal yang lain ini ya. Jadi supaya lebih paham jadi harus banyak latihan. Diketahui Fe2+ tambah 2 elektron akan menjadi Fe. Reaksinya reaksi reduksi, pasti ada potensial reduksi. Potensial reduksinya min 0,44 volt. Kemudian Al3+ ditambah 3 elektron menjadi Al ya. Kemudian potensial reduksinya min 1,66 volt. Yang menjadi pertanyaan, A. Tentukan E sel dari elektroda Al dan Fe. B. Tentukan reaksi selnya. Dan yang D. Tentukan elektroda yang bertambah dan elektroda yang berkurang. Tentukan larutan ion yang makin pekat dan larutan ion makin encer. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, kita tadi tahu bahwa E0 yang lebih besar adalah milik Fe. Kemudian yang lebih negatif, lebih kecil adalah milik Al. Berarti sebagai katoda itu adalah Fe. Sebagai anoda itu adalah Al. Maka E selnya katoda dikurangi dengan anoda. Jadi min 0,44 dikurangi min 1,66. Jadi hasilnya plus 1,22 volt. Berarti ini terjadi spontan. Berarti dihasilkan arus listrik. Kemudian yang B, katoda. Tadi katoda itu besi. Kenapa besi? E0-nya lebih positif daripada Al. Ya, kemudian anoda. Anoda itu yang lebih kecil atau yang lebih negatif. Sekarang dilihat dari soalnya ya. Fe itu min 0,44 sedangkan Al min 1,66. Berarti yang bertindak sebagai anoda adalah aluminium. Kemudian reaksi selnya yang ditanyakan di sini yang ketiga. Reaksi sel itu berarti terjadi reaksi di anoda dan di katoda. Tadi sudah dijelaskan bahwa di anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Di katoda terjadi reaksi reduksi. Oksidasi itu naik bilognya, kalau reduksi itu berarti turun bilangan oksidasinya. Jadi di sini berarti mana yang oksidasi? Yang oksidasi itu Al. Mana yang reduksi? Reduksi itu Fe, ya. Maka si Fe melakukan reaksi reduksi, si Al melakukan reaksi oksidasi, maka terjadi reaksi redok. Ya, reaksi redoknya menjadi 3 Fe2+ ditambah 2 Al menjadi 3 Fe ditambah 2 Al 3+. Elektroda yang bertambah pada reaksi yaitu Fe. Elektroda yang berkurang pada reaksi yaitu Al.
Larutan ion yang makin pekat pada hasil reaksi yaitu ion Al3+, ya. Karena si Al itu anoda. Si Al itu bertindak sebagai anoda, maka si elektronnya pergi menuju si katoda. Maka si ion Al-nya akan lebih pekat daripada ion untuk Fe. Nah, jadi ini jawaban dari contoh soal yang tadi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk contoh soal tadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi nanti akan diberikan lagi latihan-latihan yang lain supaya kalian lebih paham lagi. Sekarang kita lihat yang terakhir. Pasti ada kegunaan dari sel volta. Nah, kegunaannya apa? Jadi sel volta itu digunakan untuk penentuan pH larutan, energi reaksi serta titrasi kelarutan garam dan lain-lain. Kemudian sel volta untuk menghasilkan energi listrik, misalnya untuk penerangan, penggerak motor, radio transistor, dan kalkulator. Jadi sel volta ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini contoh sel volta. Ada sel aki. Ini termasuk ke dalam sel volta karena sel aki menghasilkan arus listrik di mana reaksi kimia diubah menjadi energi listrik dengan dihasilkan potensial selnya positif atau dihasilkan reaksi spontan. Kemudian ini sel kering atau baterai kering. Baterai kering ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi baterai yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk baterai apapun itu termasuk ke dalam sel volta ya. Nah, ini ada baterai nikel. Ini misalnya apa ini? Ada Panasonic. Ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada baterai perak oksida. Ini untuk batu jam, batu kalkulator dan lain-lain. Berarti baterai ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baterai ini semuanya termasuk ke dalam sel volta, di mana semua dari baterai ini menghasilkan arus listrik ya. Mungkin ini pembelajaran dari Ibu cukup sekian ya. Kemudian untuk tugasnya nanti kamu semua membagi kelompok, tiap kelasnya menjadi 9 kelompok. Nanti kita akan praktikum untuk baterai jeruk, yaitu baterai yang berubah baterai yang berasal dari jeruk, di mana jeruk itu terdapat larutan elektrolit yang bersifat asam, di mana di kelas 10 kan kita sudah bahas bahwa larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik. Jadi untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.